Selamat siang untuk kita semua. Saya Pascalis Vivensi Anggut. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Saya di sini membuat video untuk memenuhi ujian UAS akhir semester. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dinamika perilaku individu. Yang pertama itu, dinamika perilaku individu adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup yang dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dengan tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku-perilaku yang dinamis, tentunya individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada di dalam diri individu tersebut. Apabila semua aspek dalam diri individu berjalan dinamis, individu tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi yang dimaksud di sini adalah individu dapat menguasai kemampuan-kemampuan sosial secara umum, seperti keterampilan komunikasi yang efektif, sikap tegang rasa, memberi dan menerima toleran, mementingkan musyawarah, serta bertanggung jawab atas kepentingan bersama, memiliki sikap yang demokratis, dan lain sebagainya. Yang berikut itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama itu faktor hereditas. Hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua. Dalam kata lain, hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu, dan setiap individu. Contohnya, seorang ayah dalam suatu keluarga itu mempunyai kebiasaan yang suka humoris. Otomatis kemungkinan besar si anak akan mewarisi keturunan dari si ayah tersebut. Yang berikut adalah faktor lingkungan. Dalam psikologi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan individu, meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, meliputi alam, benda, ataupun kehidupan mitra manusia. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu. Contoh, seorang individu yang berkembang di lingkungan yang kumuh dan tidak bersih, maka nantinya akan mengganggu kesehatan individu tersebut, sehingga menyebabkan sakit, kurangnya gizi dan vitamin yang menghambat perkembangannya. Begitupun sebaliknya, jika seorang yang hidup di lingkungan yang bersih, maka akan berkembang biak karena kebutuhan lingkungannya yang sehat dan bersih sudah terpenuhi. Yang ketiga itu faktor keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting. Yang pertama dalam perkembangan setiap individu. Keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Keluarga ini dalam bukunya Papilia dijelaskan bahwa sebuah unit keluarga, ekonomi rumah tangga, dua generasi yang terdiri dari suatu atau dua orang tua dan anak-anak kandungnya, anak-anak angkatnya atau anak-anak tirinya.
Sedangkan keluarga besar terdiri dari banyak generasi, dari kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, kerabat, dan lainnya. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mengasuh anak-anak mereka. Misalnya, keluarga yang berpendidikan juga berpengaruh besar dalam perkembangan individu dalam membentuk karakter kepribadiannya. Yang keempat itu sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar di mana individu itu mendapat didikan setelah mendapat didikan dari keluarga, atau bisa dikatakan sekolah merupakan tempat kedua setelah individu mendapat didikan dari orang tua. Sekolah juga dapat mencerdaskan pemikiran individu serta bersosialisasi dengan temannya, dan juga mempengaruhi cara berkembangnya. Yang berikut itu masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat, lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah, yang otomatis perilaku akan mempengaruhi tingkah laku seorang individu. Adapun jenis-jenis perilaku individu. Yang pertama itu perilaku monotorik, yang dimana perilaku monotorik ini dinyatakan dalam perbuatan jasmani seperti makan, berjalan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua itu perilaku kognitif. Perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, dan pengenalan. Yang berikut itu perilaku konatif. Perilaku konatif yaitu berhubungan dengan motivasi seorang individu untuk mencapai tujuannya, atau bisa disebut dengan harapan atau cita-cita dari seorang individu tersebut. Yang berikut itu perilaku normal. Perilaku normal adalah perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan yang ada di masyarakat tertentu. Yang keenam itu perilaku abnormal. Perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di masyarakat tertentu. Yang terakhir itu perilaku prososial. Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyesuaikan sesuatu keuntungan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Sikap dasar yang dapat dilakukan oleh pribadi yang baik adalah dengan menghormati dan memberikan penghargaan terhadap orang yang lebih tua, baik itu dengan orang tua kandung, saudara, teman, keluarga, maupun orang lain yang ada di sekitar atau di lingkungan sekitar kita. Hal ini bertujuan untuk membantu individu belajar sikap saling kasih, saling hormat, dan juga sopan santun kepada dan juga sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua itu sikap menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain sekalipun pendapat itu berbeda dengan kita. Dengan begitu akan tercipta hubungan yang harmonis, tentram, aman, dan juga kondusif.
Walaupun secara emosi, perasaan, dan juga keegoisan, hal itu sulit untuk dilakukan. Penghargaan kepada pendapat dan ide orang lain memberikan kesempatan orang lain untuk maju dan juga menjadi pendapat yang terbaik bagi lingkungan sosial. Yang ketiga itu bersikap toleransi terhadap perbedaan. Sikap saling bertoleransi terhadap sesama, salah satunya sikap yang sangat terpuji. Setiap individu memiliki kebebasan hidup dan juga bersosialisasi. Dengan adanya perbedaan, membuat kita menjadi semakin berpengetahuan dan pengalaman yang luas. Hidup toleransi menciptakan kehidupan sosial yang tentram dan damai. Berikut itu sikap rendah hati dan tidak minder. Sikap rendah hati dan tidak minder. Contohnya, perilaku individu dalam konteks sosial, yaitu hidup rendah hati dan percaya diri. Sikap percaya diri yang positif dan tidak berlebihan dapat menciptakan hati gembira, tentram, dan juga tenang. Yang terakhir itu menolak unsur radikal dan provokasi. Menolak setiap ujaran kebencian, fitnah, berita hoaks, unsur radikal dan juga provokasi yang membawa kepada kehancuran dan perpecahan, sebab pandangan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, prinsip negara, dan juga membuat kehidupan bersosial menjadi terpecah belah. Keegoisan pribadi yang ingin kehidupan yang kacau tidak bisa dibiarkan di dalam kehidupan masyarakat, karena akan merusak generasi dan pemahaman kebaikan. Baik, itu saja video saya. Sekian dan terima kasih.